Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Sofia Afifa dari kelas 1C PAUD dengan nomor NIM 12421000057. Saya di sini akan memaparkan beberapa materi sejarah peradaban Islam. Materi yang pertama yaitu sinkretisme dan dampaknya pada masyarakat lokal. Sinkretisme adalah penggabungan unsur-unsur budaya atau kepercayaan dari agama yang berbeda, seperti yang terjadi ketika agama Islam menyebar ke wilayah yang baru. Lalu adapun dampaknya, yang pertama adaptasi budaya dan yang kedua penerimaan sosial. Materi yang kedua yaitu penyebab Arab Spring dan motif Islam moderat. Penyebab Arab Spring yaitu yang pertama ada ketidakadilan sosial, yang kedua ada kekuasaan otoriter, dan yang ketiga ada perkembangan teknologi. Dan selanjutnya motif Islam moderat yaitu harmoni sosial, ada toleransi dan keseimbangan politik. Materi selanjutnya yaitu inferioritas Islam setelah runtuhnya Utsmaniyah. Faktor penyebabnya, yang pertama ada kolonialisme atau negara-negara Islam yang dijajah oleh Barat. Selanjutnya ada kemunduran teknologi, dan yang terakhir ada fragmentasi sosial. Dampaknya yaitu munculnya gerakan kebangkitan dan radikalisme dan nasionalisme, atau sebagian kelompok merespon dengan ekstremisme. Yang keempat, pentingnya penaklukan Konstantinopel dan kemunduran Utsmaniyah. Pentingnya penaklukan Konstantinopel, ada strategi militer, yaitu menguasai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Yang kedua, ada simbol kekuasaan Islam, yaitu menandai akhir kekaisaran Bizantium dan kejayaan Utsmaniyah. Faktor kemunduran Utsmaniyah ada 3, yaitu yang pertama kelemahan administrasi, yang kedua kemunduran ekonomi, dan yang ketiga ada teknologi militer. Yang kelima, pembentukan dinasti kecil dan contoh yang terlibat perang. Pembentukan dinasti kecil, yang pertama ada fragmentasi politik. Setelah kekuasaan besar melemah, wilayah-wilayah terpecah menjadi kerajaan lokal. Yang kedua ada kekosongan kekuasaan, pemimpin lokal mengambil alih kembali. Adapun contoh dinasti lokal yang berperang, yang pertama ada dinasti Mamluk dari Mesir, yang kedua ada dinasti Safawi dari Persia, dan yang ketiga ada dinasti Mughal dari India, yang terakhir ada dinasti Umayyah di Andalusia. Materi yang keenam yaitu implikasi materi SPI terhadap moderasi beragama. Pemahaman sejarah Islam memberikan wawasan tentang bagaimana Islam berkembang secara damai dan kooperatif, seperti melalui sinkretisme dan diplomasi. Hal ini mendorong sikap toleransi terhadap keberagaman. Yang kedua ada teladan moderasi. Kisah tokoh Islam seperti Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam menerapkan nilai-nilai agama dan kehidupan sosial. Selanjutnya ada pencegahan ekstremisme. Memahami bagaimana Islam menekankan rahmatan lil alamin, membantu mengatasi pemikiran radikal dan mendorong harmoni antar umat beragama. Yang terakhir, penghargaan atas keragaman. Dengan belajar tentang peradaban Islam yang multikultural seperti di Andalusia, siswa diajarkan untuk menerima perbedaan dalam masyarakat modern. Materi yang terakhir yaitu Ibro dari pembelajaran SPI. Pentingnya ilmu dan teknologi. Peradaban Islam mencapai puncaknya karena fokus dalam pengembangan Islam, seni, dan teknologi. Itu menginspirasi untuk mengutamakan pendidikan dalam kehidupan. Lalu ada kepemimpinan yang adil, seperti pemimpin-pemimpin Islam. Contohnya itu Umar bin Khattab dan Sultan Mehmed II.
menjadi contoh bagaimana keadilan dan visi strategis dapat memajukan masyarakat. Yang terakhir, relevansi dalam kehidupan modern. Pembelajaran sejarah peradaban Islam membantu memahami bahwa tantangan masa lalu seperti perpecahan dan kemunduran dapat diatasi dengan persatuan, inovasi, dan sikap moderat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.